Jadi join itu minimal ada tiga bentuk. Ada namanya cross join, ada namanya inner join, ada namanya outer join. Jadi ada namanya cross join, inner join, outer join. Outer join sendiri itu ada tiga. Ada namanya left join, ada namanya right join, ada namanya ini nggak pakai T ya, full join. Nah, bedanya apa? Jadi kalau si cross join namanya ya cross join. Kalau saya punya dua tabel, contoh misalnya saya punya dua tabel ya. Tabel satu itu dia ada 3 row data, misalnya tabel A. Tabel B itu ada 2 row data. Atau ya. Nah, kalau cross join itu istilah lainnya itu adalah apa namanya? Many to many connection gitu. Jadi kalau cross join itu satu titik ini dia selalu dipasangkan dengan seluruh titik yang ada di tabel sebelahnya. Jadi kalau misalnya kita di sini ada 3 titik, maka masing-masing titik ini selalu dipasangkan dengan seluruh titik yang ada di tabel sebelahnya. Sehingga karena masing-masing si titik ini atau row data ini harus dipasangkan dengan seluruh titik atau row yang ada di tabel berikutnya, maka jumlah row yang akan dimunculkan adalah sesuai dengan jumlah yang ada di sini dikalikan dengan jumlah yang ada di sini. Nanti dia ada 6 row data. Nanti kita coba lihat contohnya ya, 6 row data. Jadi kalau saya punya dua tabel, satu tabel isinya 3 row data, tabel yang kedua isinya 2 row data. Ketika saya melakukan cross join, hasil dari query tersebut adalah 6 row data. Jadi perkalian dari jumlah row data yang di tabel yang di cross join-kan dengan tabel yang berikutnya. Nah, pemanfaatannya seperti apa nanti coba kita praktekkan. Misal saya punya query saya yang pertama itu isinya adalah total ritasi misalnya. Dia cuma satu row data, total ritasi, satu row data. Kemudian saya punya query yang isinya adalah ritasi masing-masing DT misalnya, masing-masing DT. Nah, kalau saya punya kepentingan mau melihat masing-masing DT ini ritasinya terhadap total ritasi berapa kontribusi dalam persentase, maka kita bisa menggunakan cross join. Contoh misalnya ini hasilnya adalah satu row, yang ini adalah hasilnya misal 200 row. 200 row, berarti kalau saya bikin tabel gini ya. Ini tabel A, tabel B, ini row 1 sampai dengan row 100. Ini cuma satu row. Dia masing-masing ini akan berpasangan ke sini. Sehingga nanti jumlah row-nya itu adalah 100 kali 1, jadilah 100 row. Hasilnya adalah nanti DT, kemudian dia ritasinya dia, kemudian ritasi total. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan perhitungan berapa sih persentase dari kolom ini dibagi terhadap kolom ini. Nah, itu kalau penerapan si cross join. Jadi pertama adalah cross join. Nah, kemudian yang kedua ada namanya inner join. Inner join itu seperti irisan. Jadi kalau kita punya sebuah himpunan gitu, himpunan A, kemudian himpunan B. Nah, pertemuan dari ini adalah ini namanya irisan kalau himpunannya. Nah, kalau di query itu namanya inner join. Inner join atau irisan, bahasa lainnya adalah yang punya pasangan saja yang ditampilkan datanya. Yang punya pasangan saja yang ditampilkan datanya. Yang nggak punya pasangan tidak akan ditampilkan. Contoh misalnya, kalau kita bicara misal himpunan, ini himpunan A, himpunan B, ini A N B gitu. Kalau salah pakai ini lambangnya A N B. Nah,
Belum. Jadi kalau misalnya saya di sini ada 5 titik, Perutnya udah agak dan naik, ini udah juga agak tipis. miliknya si A. Jadi A itu ada 7 titik di sini. Kemudian B itu punya 4 titik, 1, 2, 3, 4. Kan aneh ilmiah kan? Kalau kita bicara inner join, yang punya pasangan aja atau yang beririsan aja yang dimunculkan oleh query itu. Jadi ini saja yang muncul kalau kita pakai inner join. Nah, kemudian berikutnya ada namanya outer join. Outer join itu ada namanya left join, right join, sama full join. Nggak tahu Nah, HP-nya error, kalau si HP-nya error atau apa. Oh, jadi harus mulai lagi dari awal. Apa bentar, kan cari warna biru. kan ada Kalau dia left join, bukan dasar, left, maka ada psikologi, yang disebut duluan itu namanya left. Jadi misalnya A antara psikologi sama left tadi itu dia join apa dengan B. setelah mau selesai tapi A ini disebutnya sebelah kiri, left. kerjain lagi tapi Kalau A right pulang keluar join dengan B, right itu berarti sebelah kanan ini. Nah, maksud left dan right itu adalah gini. Jadi kalau saya sebut sebagai left, maka levelnya dia itu seluruh row data yang ada di tabel sebelah kiri, walaupun dia nggak punya pasangan, dia akan ditampilkan. Kalau right, seluruh row data yang ada yang disebutkan di sebelah kanan, berarti kan sebelah kanan ini, walaupun dia nggak punya pasangan, dia akan ditampilkan. Contoh case ini, kalau A left join dengan B, maka yang miliknya A, orang-orang sembarangan ini dia punya pasangan beranikan diri untuk coba dengan si B, ini dia nggak punya pasangan dengan si B, maka dia akan ditampilkan semua, sehingga di sini nanti munculnya ada 7 row data. Nah, kalau right join, berarti yang ini dia punya pasangan, yang ini nggak punya pasangan, karena right dan B-nya itu sebagai posisinya di right, maka kalau right join di sini ada 4 row data. Gitu. Kalau full join, maka full itu sama dengan fungsi gabungan. Kalau di himpunan itu namanya fungsi gabungan. A digabung dengan B itu. Nah, jadi kalau full join berarti kalau di sini punya 7 row, A-nya ada 7, B-nya ada B-nya ada 4, kemudian karena dia ada irisannya 2, sehingga nanti yang muncul adalah bukan 7 plus 4, tapi sebenarnya adalah titik di sini 5, plus dengan 2 yang ada di sini, plus dengan 2 yang ada di sini. Jadi ada 9 row data. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau cross join adalah dia di cross, masing-masing dipasangkan dengan seluruh yang ada di tabel yang di cross. Kemudian kalau inner join berarti irisan yang ada pasangannya saja. Kalau outer join tergantung, kalau dia left berarti yang sebelah kiri itu ditampilkan semua walaupun nggak punya pasangan. Kalau dia right berarti yang sebelah kanan ditampilkan semua walaupun nggak punya pasangan. Kalau dia full join semua ditampilkan walaupun A nggak punya pasangan atau B nggak punya pasangan ditampilkan. Nah, langkah-langkah dalam mendefine inner join dan left join itu adalah pertama cari kolom penghubung. Jadi cari kolom penghubung. Di tabel yang akan kita join kan misalnya kita punya 2 tabel mau di join nih, tabel A dan tabel B. Tabel A dan tabel B penghubungnya kolom apa sih? Misal tabel penggajian di situ ada NRP, tanggal transaksi dan gajinya berapa. Kemudian tabel karyawan di situ ada NRP, ada nama karyawan, alamat karyawan. Kolom penghubungnya apa sih? NRP. Nah, itu maksudnya di situ. Nah, si kolom penghubung itu, jadi si kolom penghubung nanti di query-nya itu adalah sebagai bagian dari on-nya, itu bagian on. Gitu. Nah, karena si query-nya si join itu dia bentuknya gini, select, misalnya from A, misalnya kita bicara inner join dengan B on
A titik NRP sama dengan B titik NRP gitu. Jadi ini adalah kolom penghubungnya. Kemudian ada kata kunci on. Jadi cari kolom penghubungnya. Kolom penghubung itu ada nanti ditaruh di bagian on-nya. Nah, seperti itu.